Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minnatun Nafi'ah, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang mana saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Di sini judul penelitian saya yaitu pengaruh sarana dan prasarana terhadap keefektifan belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Jadi sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dan juga pendayagunaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Proses belajar mengajar dapat meningkat dengan didukungnya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Saat peneliti melakukan praobservasi melalui wawancara dan juga mengamati bagaimana sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Jadi madrasah ini merupakan madrasah satu-satunya yang ada di Terentang. Namun sangat disayangkan karena sarana dan prasarana di madrasah tersebut kurang memadai, baik dari gedung, kelas, meja, dan lain sebagainya. Kelas yang digunakan oleh peserta didik di madrasah tersebut ada beberapa yang belum sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Karena di madrasah tersebut dalam satu kelas masih dibatasi menjadi 2 lokal. Salah satu faktor penyebab tidak efisiennya sarana tersebut dikarenakan akses jalan yang jauh dari perkotaan. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah untuk pembangunan di madrasah tersebut. Di madrasah tersebut hanya mengandalkan dana BOS yang tidak seberapa. Dikarenakan sarana dan prasarananya yang kurang baik, sehingga berdampak buruk kepada peserta didik dan juga kepada guru. Dampak buruk kepada peserta didik yaitu lambatnya daya pikir dan juga peserta didik kurang nyaman saat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, dikarenakan tempatnya yang terlalu sempit. Sedangkan dampak buruk bagi guru yaitu merasa kesulitan saat mengajar dalam satu ruangan yang dijadikan 2 lokal dan juga tujuan pembelajarannya sulit dicapai. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang di atas tersebut dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang yang belum memadai. Yang kedua, tidak efektifnya belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Yang ketiga, pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Selanjutnya, pembatasan masalah. Jadi dari beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, karena keterbatasan peneliti dalam waktu, tenaga, dan juga biaya, serta untuk menjaga agar peneliti lebih fokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada sarana dan efektivitas belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari masalah umum ini, peneliti menjabarkan ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Yang kedua, bagaimana efektivitas belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan masalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi Terentang. Sedangkan manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara berikut, yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis.
Selanjutnya bab 2. Pembahasan pertama yaitu kajian teori. Nah, di sini kajian teori yang peneliti angkat ada pendidikan akidah akhlak, yang mana ada 4 pembahasan yaitu pengertian akidah, pengertian akhlak, ruang lingkup pendidikan akidah akhlak, dan juga tujuan pendidikan akidah akhlak. Sedangkan yang kedua sarana dan prasarana. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertian sarana dan prasarana, yang kedua landasan undang-undang sarana dan prasarana, dan yang ketiga standarisasi sarana dan prasarana. Sedangkan yang terakhir yaitu efektivitas belajar. Efektivitas belajar di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama efektivitas dan yang kedua belajar. Selanjutnya penelitian terdahulu. Di sini ada 3 penelitian terdahulu yang peneliti tulis. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Siti Maryam Wilda Al-Auf 2020 volume 10 nomor 2 dengan judul Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Belajar Siswa kelas 3 tingkat Wusto. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmawati 1502060030 yang lulus pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Proses Pembelajaran pada Madrasah Aliyah Man Negeri Luwu Utara. Dan yang terakhir yaitu skripsi yang ditulis Afrian Nizam Mustafa 14110063 yang lulus pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Sarana dan Prasarana terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar. Selanjutnya kerangka berpikir. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama kondisi sarana dan prasarana dan yang kedua pengaruh sarana dan prasarana. Selanjutnya hipotesis penelitian. Jadi berdasarkan penelitian ini, hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. HO tidak adanya pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, sedang HA-nya adanya pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Bab terakhir yaitu bab 3. Yang pertama jenis penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Selanjutnya lokasi dan waktu. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Ibrahimi, Jalan Haji Ismail Mundu, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang, dimulai sejak tanggal 15 Maret sampai 28 Mei 2023. Selanjutnya variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama variabel penelitian. Jadi penelitian yang mempelajari pengaruh maka ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Peneliti menggunakan kedua variabel tersebut. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana, sedangkan variabel terikatnya yaitu keefektifan belajar siswa. Selanjutnya definisi operasional. Jadi definisi operasional ini membahas tentang indikator sarana dan prasarana dan juga indikator efektivitas belajar siswa. Selanjutnya sumber data. Sumber data di sini ada populasi dan juga sampel. Lalu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti mengambil 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama angket, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga wawancara. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Di sini instrumennya hanya ada angket saja. Lalu selanjutnya teknik analisis data. Di sini ada 3 uji yang peneliti pakai. Yang pertama uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji prasyarat, dan yang terakhir uji hipotesis. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.